Meskipun sudah berstatus WNI, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen tak bisa perkuat timnas. Kronologi Shin Tae-yong minta ganti jersey latihan timnas. Rafael Struijk kerepotan bawa banyak hadiah fans perempuan. Media Vietnam sebut, Sandy Walsh menjadi kelemahan timnas Indonesia. Reaksi Jay Idze setelah latihan perdana bersama timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Meskipun sudah berstatus WNI, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen tak bisa perkuat timnas. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengikuti upacara pengambilan sumpah dan janji setia sebagai warga negara Republik Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, DKI Jakarta pada Senin, 18 Januari 2024. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Kedua pemain tersebut masuk dalam skuad 26 pemain timnas Indonesia yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan Vietnam. Namun, mereka belum dapat bermain dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Ini disebabkan karena mereka harus beralih federasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia, terlebih dahulu agar dapat bergabung dengan skuad Garuda. PSSI berusaha agar kedua pemain tersebut dapat bermain dalam pertandingan melawan Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada tanggal 26 Maret mendatang. Kronologi Shin Tae-yong minta ganti jersey latihan timnas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengkritik kualitas jersey latihan baru setelah sesi latihan di Stadion Madia, Senayan, pada Senin malam. Dia mengeluhkan bahwa jersey tersebut tidak dapat menyerap keringat dengan baik. Kritik tersebut disampaikan kepada perwakilan Erspo, produsen jersey baru timnas Indonesia, setelah sesi latihan perdana. Menir timnas Indonesia, Sumarji, juga ikut dalam diskusi tersebut yang berlangsung selama lebih dari 15 menit. Pada sesi latihan itu, para pemain memakai jersey latihan merah hitam dan asisten pelatih memakai jersey putih hitam. Setelah diskusi selesai, Shin Tae-yong bersalaman dengan perwakilan Erspo. Sumarji mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong memang mengkritik kualitas jersey latihan baru timnas Indonesia, mengatakan bahwa jersey tersebut tidak dapat menyerap keringat dengan baik dan membuat pemain merasa tidak nyaman. Sumarji, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional, BTN, menyatakan bahwa Erspo menerima kritik Shin Tae-yong dengan baik dan jersey latihan baru akan segera diberikan kepada timnas Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa jersey yang dikritik oleh STY adalah jersey latihan, bukan jersey untuk pertandingan resmi, yang dinilai sudah bagus. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK pada Kamis, 21 Maret. Jersey baru Timnas Indonesia akan digunakan untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Rafael Struijk kerepotan bawa banyak hadiah fans perempuan. Sejak mendapatkan paspor Indonesia pada Juni 2023, Rafael Struijk telah menjadi idola bagi banyak penggemar perempuan. Penyerang ADO Den Haag ini, dengan tinggi badan yang mencolok dan wajah campuran Indonesia-Belanda, telah menarik perhatian banyak wanita di tanah air. Rafael Struijk tiba di Indonesia pada Senin, 18 Maret 2024. Saat kedatangannya, banyak penggemar perempuan timnas Indonesia yang berkumpul di hotel tempat skuad Garuda menginap, dengan tujuan untuk bertemu dengan Rafael Struijk. Sebuah video di akun TikTok Only for Struijk yang diambil dari Nadiranov menunjukkan bahwa Rafael Struijk diserbu oleh para penggemar timnas Indonesia di lobi hotel. Mayoritas dari mereka adalah wanita. Para penggemar tidak hanya meminta foto bersama dan tanda tangan dari Rafael Struijk, tetapi juga memberinya banyak hadiah yang dibungkus dalam tote bag.
Rafael Struijk dengan senang hati menerima semua hadiah tersebut. Karena jumlah hadiah yang begitu banyak, Rafael Struijk terlihat kesulitan membawa semua tote bag tersebut. Kehadirannya di media sosial juga membuat prediksi bahwa dia mungkin akan membeli koper tambahan saat pulang ke Belanda karena banyaknya hadiah yang diterimanya di Indonesia. Meskipun memiliki banyak penggemar, diharapkan Rafael Struijk tetap rendah hati dan terus meningkatkan performanya. Kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat menambah kekuatan serangan tim. Media Vietnam sebut, Sandy Walsh menjadi kelemahan timnas Indonesia. Menurut media Vietnam, Soha, Sandy Walsh dianggap sebagai salah satu kelemahan dalam timnas Indonesia. Penilaian ini tidaklah tanpa alasan, karena Soha mengacu pada penampilan Sandy Walsh dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam pada Piala Asia 2023. Pada pertandingan tersebut, Sandy Walsh bermain sebagai bek tengah bersama Jordi Amat dan Justin Hubner. Di penghujung laga, yang berusia 29 tahun hampir membuat kesalahan yang berpotensi menciptakan gol bagi Vietnam. Dia gagal mengamankan bola lambung dari pemain Vietnam, yang kemudian berhasil direbut oleh Huat Van Hang. Beruntungnya, sepakan Huat Van Hang tidak berbuah gol, sehingga timnas Indonesia tetap memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Selain itu, Soha juga menyoroti pertahanan secara keseluruhan dalam timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah gol yang masuk ke gawang tim asuhan Shin Tae-yong, yang sudah mencapai 16 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Reaksi Jay Itzes setelah latihan perdana bersama timnas Indonesia. Jay Itzes berbagi pengalamannya mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia pada Senin, 18 Maret, menjelang pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan perdana tersebut diikuti oleh 22 pemain dari total 26 pemain yang seharusnya bergabung di Stadion Madia. Dari jumlah tersebut, terdapat 19 pemain dan 3 kiper, artinya hanya 4 pemain yang belum bergabung dalam latihan jelang pertandingan melawan Vietnam pada 21 Maret. Jay Itzes menjadi sorotan utama dalam latihan perdana timnas Indonesia. Pemain Venesia tersebut menyatakan kegembiraannya bisa berlatih bersama tim Merah Putih. Merupakan pengalaman yang sangat baik. Saya sangat senang bisa berada di sini. Saya sudah lama menantikan momen ini, jadi saya sangat bersemangat, ujar Jay Itzes. Meskipun baru bergabung, Jay Itzes mengaku tidak kesulitan beradaptasi dengan latihan timnas Indonesia. Kami sudah saling mengenal. Saya memang datang dengan waktu yang singkat, tapi semuanya berjalan dengan baik. Saya sangat senang, tambahnya. Meski cuaca panas, Jay Itzes mengungkapkan bahwa dia dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Memang sangat panas, tetapi semuanya baik-baik saja. Saya bisa beradaptasi dengan baik. Ini sangat menyenangkan, jelas Jay Itzes. Latihan ini merupakan persiapan timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.